Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan aplikasi analisis soal tes maupun ujian yang bernama Anates. Pada kali ini saya menggunakan aplikasi Anates versi 4 seperti berikut. Sebelumnya, untuk menggunakan aplikasi Anates, kalian haruslah mendownload aplikasi tersebut di internet. Kemudian langsung install saja. Setelah install, langsung dibuka seperti berikut. Nah, setelah kita klik aplikasi Anates, akan muncul jendela seperti berikut yang berisi sambutan ketentuan-ketentuan Anates, larangan memperbanyak, kemudian opsi untuk menjalankan aplikasi Anates untuk pilihan ganda. Kemudian di sini ada opsi menjalankan Anates untuk soal urian, kemudian link website Anates, kemudian email ke pengembang, serta tombol keluar. Nah, kali ini berhubung kita akan membahas mengenai Anates untuk soal urian, maka pilih pada opsi jalankan Anates urian. Nah, muncul sebagai berikut. Dalam jendela ini merupakan halaman awal untuk aplikasi Anates. Di halaman awal tersebut terdapat kolom file, penyekoran, kemudian olah data. Namun yang dapat kita pilih atau klik hanya baru 3 subkategori ya, untuk buat file baru atau baca file yang ada. Kemudian tombol keluar. Nah, yang abu-abu ini dapat kita klik setelah kita melakukan langkah yang pertama, yaitu membuat file data mentah yang baru. Langsung saja kita buat file data mentah yang baru dengan mengklik tombol ini. Nah, di sini akan muncul jendela untuk memasukkan jumlah subjek atau peserta murid-murid, kemudian jumlah butir soal yang kita inginkan. Nah, sebagai perumpamaan saja, sebagai contoh, kita ambil jumlah subjek 10, kemudian jumlah butir soal 5 butir. Kita klik OK, kemudian akan muncul jendela seperti ini. Di dalam jendela ini terdapat kolom tabel seperti berikut yang berisi kolom nomor urut sampai 10, kemudian nomor subjek 1 sampai 10, kemudian nomor butir baru 1 sampai 5, nomor butir asli 1 sampai 5, kemudian nama, di sini nama merupakan nama-nama murid Anda, kemudian skor ideal sebagai berikut. Nah, di sini kita akan isikan untuk sebagai perumpamaan saja menggunakan huruf abjad A sampai C. Nah, sudah kita isi, kemudian kita lihat pada kolom tersebut, yaitu kolom skor ideal. Nah, kolom skor ideal ini merupakan kolom yang berisi mengenai nilai maksimal per nomor yang bisa dihasilkan siswa. Berhubung kita tadi memilih sebanyak 5 butir soal, maka poin yang bisa didapatkan maksimal per soal yaitu adalah 20 poin. Kita isi 20 semua. Nah, setelah kita isi untuk skor ideal, kemudian kita isi kolom ini di bawahnya yang merupakan kolom nilai-nilai siswa per soal. Kita isi sesuai dengan hasil tes para siswa yang telah dikerjakan. Selanjutnya kita isikan sebagai perumpamaan saja, kita isi bebas.
maksimal 20. Jadi seperti berikut, kita isi bebas saja. Setelah kita isi semua, kemudian kita kembali ke menu utama. Setelah kita kembali ke menu utama, kemudian dapat kita lihat pada kolom penyukuran, kini kita telah dapat untuk ngekliknya. Kemudian kita klik bagian penyukuran data. Nah, di sini sudah terdapat akumulasi dari setiap siswa, mulai dari yang tertinggi kemudian dari yang terendah. Nah, dengan kita checklist ini kita dapat melihat skor tertinggi hingga terendah. Kalau kita hilangkan checklist, maka normal seperti yang tadi. Nah, kita checklist saja. Kemudian kembali ke menu utama. Nah, setelah kita klik penyukuran data, kolom olah data di bagian sini sudah dapat kita lihat. Namun jika kita ingin melihat semuanya sekaligus, kita dapat mengklik olah semua data otomatis. Nah, kita dapat melihat semuanya hasil di kolom ini. Hasil ini meliputi reliability test, kemudian kelompok unggul dan ASOR. Nah, kelompok unggul di sini merupakan kelompok yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Kemudian kelompok ASOR nilai yang kategori rendah. Kemudian ada daya pembeda, kemudian tingkat kesukaran seperti berikut. Nah, tafsiran sedang mudah. Kemudian korelasi skor butir dengan skor total seperti berikut. Kemudian data tentang rekap analisis butir. Nah, rekap analisis butir merupakan ringkasan atau rangkuman hasil-hasil dari sub analisis di atas yang merupakan rata-rata sebagai berikut: 59 rata-rata, kemudian simpangan baku 15,24, kemudian korelasi seperti berikut, reliabilitas tes sebagai berikut, butir soal ada 5, jumlah soal 10, jumlah subjek 10, kemudian nama berkas belum ada nama karena tadi belum dinamakan, namun alangkah baiknya dinamakan terlebih dahulu di awal, kemudian di save dulu supaya tidak hilang. Nah, setelah ini kita dapat mencetak hasil data tersebut melalui opsi cetak ke printer. Namun jika kita ingin mencetak ke dalam file, nah bisa kita cetak ke file. Nah, kemudian kita kembali ke menu sebelumnya. Kita akan melihat per masing-masing dari olah data tersebut. Kita lihat di bagian reliabilitas. Nah, tampilan akan seperti ini. Tampilannya akan lebih jelas dan mudah dipahami karena berbentuk tabel, ya. Kemudian kembali ke menu utama, kemudian kelompok unggul dan ASOR sama berbentuk seperti ini, lebih mudah dipahami. Kemudian daya pembeda
seperti ini, kemudian tingkat kesukaran seperti ini, kemudian korelasi skor seperti ini, kemudian rekap analisis butir, kemudian kembali ke menu utama. Kemudian setelah kita lakukan semuanya, kita bisa simpan langsung saja, simpan. Kita bebas menaruh di mana, kita menaruh di dokumen saja, beri nama bebas seperti yang kalian inginkan, file Anates uraian. Nah, di sini jangan diubah karena di sini merupakan format data Anates AUR ya. Kemudian kita save. Sudah selesai. Demikian dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.